Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang serat optik. Definisi dari serat optik adalah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat yang lain. Serat optik ini berfungsi mentransmisikan sinyal berupa cahaya dari sebuah transmisi ke sebuah receiver. Sejarah serat optik generasi pertama mulai 1975. Sistem ini masih sederhana dan menjadi dasar bagi sistem berikutnya. Pada generasi ini terdiri atas alat encoding, transmitter, serat silika, receiver, repeater, alat decoding. Kapasitas transmisi sebesar 10 GB km per second. Generasi kedua dimulai tahun 1981. Ukuran teras saat diperkecil menjadi tipe mode tunggal. Indeks bias kulit dibuat sedekat mungkin dengan indeks bias teras. Kecepatannya mencapai 100 GB km per second. Generasi ketiga dimulai tahun 1982. Terjadi penyempurnaan serat silika dan kemurniannya ditingkatkan. Kecepatan menjadi beberapa ratus GB km per second. Generasi keempat dimulai tahun 1984. Modulasinya yang dipakai adalah modulasi frekuensi, sehingga intensitas sinyal lemah menjadi dapat terdeteksi. Kapasitasnya sudah dapat menyamai kapasitas sistem deteksi langsung. Selanjutnya generasi kelima dimulai tahun 1989. Penguat optik tidak lagi menggunakan repeater, tetapi diganti oleh sebuah diode laser dan sejumlah serat optik dengan erbium di terasnya. Selanjutnya generasi keenam menggunakan sistem soliton, yaitu pulsa gelombang yang terdiri atas banyak panjang gelombang. Cara kerjanya, sinar-sinar yang lambdanya sama akan merambat dengan laju yang berbeda. Digunakan untuk menetralisir efek dispersi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hafid. Dalam serat optik ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan yang pertama yaitu lebar jalur besar dan kemampuan dalam membawa banyak data. Dapat memuat kapasitas informasi yang sangat besar dengan kecepatan transmisi mencapai gigabit per detik dan menghantarkan informasi jarak jauh tanpa pengulangan. Kelebihan yang kedua yaitu biaya pemasangan dan pengoperasian yang rendah serta tingkat keamanan yang lebih tinggi. Yang ketiga, ukuran serat optik kecil dan ringan sehingga hemat pemakaian dan ruang. Yang keempat, kekebalan terhadap gangguan elektromagnetik dan gelombang radio. Yang kelima, dalam serat optik di dalam serat tidak terdapat tenaga listrik, maka tidak akan terjadi ledakan atau maupun percikan api. Yang keenam, tidak mudah berkarat. Selanjutnya, kelemahan dari serat optik. Yang pertama, sulit untuk membuat terminal pada kabel serat. Yang kedua, penyambungan serat harus menggunakan teknik dan ketelitian yang tinggi. Karena serat optik merupakan teknologi yang masih asing, memerlukan keterampilan tinggi dalam menyusunnya. Karena transmisi optisnya merupakan komunikasi dua arah dan interface serat jauh lebih mahal daripada interface elektris. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Awan. Selanjutnya adalah cara kerja dari serat optik. Dalam serat optik ada 3 bagian yang bekerja secara berkesinambungan, yaitu yang pertama sumber cahaya sebagai transmitter, kedua serat optik sebagai media transmisi, dan ketiga receiver sebagai detektor. Untuk cara kerjanya yaitu yang pertama adalah sinyal listrik diubah menjadi sinyal cahaya oleh LED atau diode laser sebagai sumber cahaya atau transmitter dan mengubahnya menjadi sinyal cahaya yang sesuai. Sinyal cahaya tadi ditransmisikan melalui serat optik menuju receiver. Receiver yang berupa fotodiode mengubah sinyal cahaya menjadi sinyal listrik yang sesuai. Kemudian selanjutnya
akan dijelaskan oleh Balik. Ya, kabel short optik. Secara garis besar, kabel short optik terdiri dari dua macam bagian utama, yaitu cladding dan core. Cladding adalah selubung dari inti. Cladding mempunyai indeks bias lebih rendah daripada core. Dalam aplikasinya, short optik biasanya diselubungi oleh lapisan resin yang disebut dengan jaket, biasanya berbahan plastik. Lapisan ini dapat menambah kekuatan untuk kabel short optik, walaupun tidak memberikan peningkatan terhadap sifat gelombang pandu optik pada kabel tersebut. Pembagian short optik dapat dilihat dari dua macam perbedaan, yaitu berdasarkan model yang dirambatkan dan berdasarkan indeks bias core. Berdasarkan mode yang dirambatkan terbagi dua, single mode dan multi mode. Single mode adalah short optik dengan inti core yang sangat kecil, biasanya sekitar 8,3 mikron. Diameter intinya sangat sempit mendekati panjang gelombang sehingga cahaya yang masuk ke dalamnya tidak terpantul-pantul ke cladding. Multi mode adalah short optik dengan diameter core yang agak besar yang membuat laser di dalamnya akan terpantul di dinding cladding. Lalu berdasarkan indeks bias core terbagi dua, step index dan graded index. Step index terhadap short optik, step index core memiliki indeks bias yang homogen. Lalu graded index adalah indeks bias core yang semakin mendekat ke arah cladding semakin kecil. Pusat core memiliki nilai indeks bias yang paling besar. Lalu pelemahan cahaya dalam short optik adalah adanya penurunan rata-rata daya optik pada kabel short optik. Biasanya diekspresikan dalam desibel tanpa tanda negatif. Berikut ini beberapa hal yang menyumbang kepada pelemahan cahaya pada short optik. 1. Penyerapan. 2. Penyebaran. 3. Kehilangan radiasi. Reliabilitas dari short optik dapat ditentukan dengan satuan BER, bit error rate. Dengan diketahuinya BER, maka jumlah kesalahan pada short optik yang sama dengan panjang yang berbeda dapat diperkirakan besarnya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ariskun. Kode warna pada kabel serat optik serubung luar. Dalam standarisasinya, kode warna dari serubung luar atau jaket kabel serat optik jenis patch code adalah sebagai berikut. Warna kuning artinya serat optik single mode. Warna oranye artinya serat optik multi mode. Aqua artinya optimal laser 10 GHz 50 sampai 125 mikrometer serat optik multi mode. Abu-abu artinya kode warna serat optik multi mode yang tidak digunakan lagi. Biru artinya kadang masih digunakan dalam model perancangan. Konektor. Pada kabel serat optik, sambungan ujung terminal atau disebut dengan konektor biasanya memiliki tipe standar sebagai berikut. Yang pertama adalah FC atau fiber connection. Digunakan untuk kabel single mode dengan akurasi yang sangat tinggi. Yang kedua adalah SC atau subscriber connector. Digunakan untuk kabel single mode dengan sistem cabut pasang. Yang ketiga adalah ST atau straight tip. Bentuknya seperti bayonet, berkunci hampir mirip dengan konektor BNC. Yang keempat adalah biconic atau salah satu konektor yang pertama kali muncul dalam komunikasi fiber optik. Yang kelima adalah D4 atau konektor ini hampir mirip dengan FC, hanya berbeda ukurannya saja. Selanjutnya adalah jenis-jenis konektor pekecil, antara lain adalah yang pertama LC, yang kedua adalah SMU, yang ketiga adalah LC dan DC. Selain itu, pada konektor tersebut biasanya menggunakan warna tertentu dengan maksud sebagai berikut. Warna konektor biru artinya physical connection. Keterangannya adalah yang paling umum digunakan untuk serat optik single mode. Warna hijau artinya angle policed. Keterangannya adalah sudah tidak digunakan lagi untuk serat optik multimode. Konektor warna hitam artinya adalah physical contact. Konektor warna biru, warna abu-abu artinya adalah physical contact. Keterangan adalah serat optik multimode. Warna konektor putih artinya adalah physical contact. Keterangannya tidak ada. Warna konektor merah artinya tidak ada. Keterangannya adalah penggunaan khusus. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.